tahu tentang sistem reproduksi laki-laki? Nah, aku akan menjelaskannya. Sistem reproduksi laki-laki adalah kumpulan organ yang berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan berupa sperma, menghasilkan hormon, serta menyalurkan sperma agar dapat terjadi pembuahan. Nah, yang kedua, fungsi sistem reproduksi laki-laki. Apa kalian tahu? Sistem reproduksi laki-laki berfungsi untuk menghasilkan sperma sebagai sel kelamin jantan. Sistem ini juga berfungsi menghasilkan hormon testosteron yang berperan dalam perkembangan fisik laki-laki. Selain itu, sistem reproduksi laki-laki juga berfungsi menyalurkan sperma keluar tubuh melalui proses ejakulasi. Teman-teman, tahukah kalian organ reproduksi laki-laki terbagi menjadi dua bagian? Bagian yang pertama adalah organ reproduksi luar. Bagian yang kedua, organ reproduksi dalam. Nah, di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi luar. Organ reproduksi luar terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah penis. Penis merupakan organ reproduksi luar yang berfungsi sebagai alat komunikasi serta sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Penis memiliki jaringan spons yang dapat terisi dari darah sehingga dapat mengalami reaksi. Terus yang kedua adalah skrotum, merupakan kantung kulit yang melindungi testis. Skrotum merupakan berfungsi sebagai pengatur suhu testis agar lebih rendah dari suhu tubuh sehingga membuka pembentukan sperma dapat berlangsung dengan baik. Yang kedua ada organ reproduksi dalam. Organ reproduksi dalam terbagi menjadi 7. Yang pertama ada testis. Testis merupakan organ utama dalam sistem reproduksi laki-laki. Testis berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Testis terletak di antara skrotum agar suhunya tetap sesuai dengan pembentukan sperma. Yang kedua ada epididymis. Epididymis merupakan saluran berkelok yang menempel pada testis. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara sebelum dikeluarkan. Yang ketiga ada vas deferens, merupakan saluran panjang yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Vas deferens berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis menuju saluran akhir. Yang keempat, vesicula seminalis, merupakan kelenjar yang menghasilkan cairan semen yang kaya fruktosa. Cairan ini berfungsi sebagai sumber energi bagi sperma. Yang kelima, kelenjar prostat, merupakan kelenjar yang menghasilkan cairan bersifat basal. Cairan ini berfungsi menetralkan keasaman sehingga sperma dapat bergerak dengan baik. Hormon pada reproduksi laki-laki. Apa kalian tahu hormon pada reproduksi laki-laki itu apa aja? Hei, kamu tahu nggak apa reproduksi laki-laki itu apa aja? Tidak, apa itu? Nah, hormon pada reproduksi laki-laki terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hormon testosteron yang berfungsi mengatur pembentukan sperma serta perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder seperti suara berat dan pertumbuhan jakun. Yang kedua, hormon FSH yang dimana adalah follicle stimulating hormone yang berfungsi merangsang pembentukan sperma di testis. Yang ketiga adalah hormon LH atau luteinizing hormone yang berfungsi merangsang testis untuk menghasilkan hormon testosteron. Yang keenam, kelenjar Cooper yang merupakan kelenjar yang menghasilkan cairan pelumas. Cairan ini berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralkan sisa urinnya yang bersifat asam. Yang ketujuh adalah uretra yang merupakan saluran terakhir dalam sistem reproduksi laki-laki. Uretra juga berfungsi sebagai jalan keluar masuknya sperma dan urine, tapi tidak secara bersamaan. Yang selanjutnya ada proses pembentukan sperma. Pembentukan sperma disebut spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di dalam testis. Proses ini dimulai dari sel spermatogonium yang berkembang menjadi spermatosit, kemudian spermatid, dan akhirnya menjadi sperma yang matang. Jalur perjalanan sperma dihasilkan di dalam testis. Sperma kemudian matang dan disimpan sementara di epididymis. Selanjutnya, sperma bergerak melalui vas deferens. Sperma bercampur dengan cairan dari vesicula seminalis, prostat, dan kelenjar Cooper. Setelah itu, sperma dikeluarkan melalui uretra dan penis. Ciri pubertas pada laki-laki ada 5 pada masa pubertas. Yang pertama, testis mulai aktif menghasilkan sperma. Kedua, suara menjadi lebih berat karena perkembangan pita suara. Yang ketiga, jakun mulai tampak pada leher. Yang keempat, rambut tumbuh di ketiak.
wajah, dan sekitar alat kelamin. Yang kelima, otot. Otot tubuh berkembang dan tubuh menjadi lebih tinggi.